Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak saleh-salehah sekalian? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillah hari ini mudah-mudahan anak-anak saleh-salehah sekalian dan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada hari ini dikarenakan kondisi pandemi corona yang kembali memanas di Lampung Barat, kita kembali belajar di rumah masing-masing. Tapi nggak apa-apa ya, mudah-mudahan itu tetap membuat kita lebih semangat dalam belajar. Baik, hari ini kita akan belajar tentang masih mata pelajaran tematik, masih di tema 2, subtema 2, perubahan cuaca, pembelajaran ketiga. Oke, sebelum masuk ke pembelajaran masih ingat nggak teman-teman sekalian dengan pelajaran yang kemarin? Kemarin kan kita sudah mencoba membandingkan pecahan dengan pembilang yang sama. Membandingkan pecahan dengan pembilang yang sama. Contoh, 4/8 dan 4/9, 5/8 dan 5/9. Masih ingat kemarin cara mengerjakannya? Jika pembilangnya sama, maka pecahan yang penyebutnya terbesar adalah pecahan yang lebih kecil nilainya. Ingat, jika pembilangnya sama, maka pecahan yang penyebutnya terbesar adalah pecahan yang lebih kecil nilainya. Coba kita kerjakan dua contoh di atas ya. Yang pertama, 4/8 dan 4/9. Kita lihat apakah pembilangnya sama. Pembilangnya sama? Ya, sama-sama 4. Pembilangnya sama-sama 4. Kemudian kita lihat penyebutnya. Penyebut yang lebih besar antara 8 dan 9 adalah 8 atau 9? Oke, 8 atau 9? Ya, 9. Maka pecahan yang lebih kecil nilainya adalah 4/9. Maka hasil perbandingannya adalah 4/8 lebih dari 4/9. Lanjut ke contoh yang kedua. Kita lihat 5/8 dibandingkan dengan 5/6. Apakah pembilangnya sama? Sama ya, sama-sama 5. Maka selanjutnya kita lihat penyebutnya. Antara 8 dan 6, manakah yang lebih besar? 8 atau 6? 8 atau 6? Ya, 8. Maka pecahan yang lebih kecil nilainya adalah 5/8. Jadi hasil perbandingannya adalah 5/8 kurang dari 5/6. 5/8 kurang dari 5/6. Nah, untuk hari ini kita akan belajar membandingkan pecahan. Hanya saja hari ini kita akan membandingkan pecahan yang penyebutnya sama. Kita akan membandingkan pecahan yang penyebutnya sama. Kemarin kan kita sudah membandingkan pecahan yang pembilangnya sama. Kalau sekarang kita akan membandingkan yang penyebutnya sama. Nah, untuk mempermudah kita belajar, di sini punya 2 buah wafer yang sama panjangnya. Kemudian wafer tersebut sama-sama Ustadz potong menjadi 3 bagian. Ya. Jadi wafer pertama Ustadz potong jadi 3, wafer kedua juga Ustadz potong jadi 3. Nah, kalau sama-sama kita potong menjadi 3, penyebutnya sama apa enggak? Coba kita lihat nanti ya. Nah, kemudian wafer pertama, satu bagiannya Ustadz berikan ke teman Ustadz. Yang sudah Ustadz berikan, itu Ustadz kasih tanda warna abu-abu ya. Maka wafer pertama bisa kita lambangkan pecahannya menjadi 1 dari 3 bagian. 1/3. Nah, wafer kedua, 2 bagian dari 3 bagian wafer kedua Ustadz bagikan ke teman-teman Ustadz juga. Nah, jadi wafer kedua ini dipotong menjadi 3. 2 dari 3 bagian wafer tersebut Ustadz berikan ke teman Ustadz. Nah, 2 bagian tersebut Ustadz warnai abu-abu ya. Maka pecahannya bisa kita lambangkan menjadi 2/3. Kita lihat penyebutnya sama ya. Sama-sama 3. Coba kita lihat gambarnya sekarang.
Kita lihat gambarnya. Yang mana yang lebih besar? Yang 1/3 atau yang 2/3? Kita lihat yang warna abu-abu. Yang lebih besar itu yang 1/3 atau 2/3? Coba lihat baik-baik. Mana yang lebih besar? 1/3 atau 2/3? Yang warna abu-abunya ya. Nah, dari gambar terlihat jelas ya bahwa 2/3 lebih besar dibanding 1/3. Maka hasil perbandingannya bisa kita tulis 1/3 kurang dari 2/3. 1/3 kurang dari 2/3. Bagaimana? Bisa dimengerti contoh pertama? Insya Allah. Baik, sekarang kita masuk ke contoh yang kedua. Ustadz punya 2 pizza. Nah, pizza ini masing-masingnya Ustadz potong menjadi 4 bagian. Set, 4 bagian. Pizza yang pertama, 3 bagiannya Ustadz berikan kepada kakak, adik, dan ayah Ustadz. Jadi yang sudah Ustadz bagikan itu 3 bagian. Nah, di sana Ustadz tandai dengan warna abu-abu ya. Nah, pizza yang kedua, 2 bagiannya Ustadz makan sendiri. Nah, yang sudah Ustadz makan juga udah Ustadz tandai menjadi warna abu-abu. Nah, pizza yang pertama bisa kita tuliskan dalam bentuk pecahan, dalam lambang pecahan menjadi 3 dari 4 bagian atau 3/4. Nah, pizza yang kedua bisa kita tulis dalam lambang pecahan 2 dari 4 bagian atau 2/4. Coba kita lihat pada gambar, mana yang lebih besar antara 3/4 dan 2/4. Yo, lihat gambarnya, yang warna abu-abu. Lebih besar 3/4 atau 2/4? Ya, Anda salih-salihah. Ya, lebih besar yang 3/4 ya. Maka bisa kita lambangkan, bisa kita tuliskan bahwa 3/4 lebih dari 2/4. 3/4 lebih dari 2/4. Dari pengamatan kita tadi, bisa kita simpulkan bahwa jika kita membandingkan pecahan, jika penyebutnya sama, maka pecahan yang pembilangnya terbesar adalah pecahan yang lebih besar nilainya. Jika penyebutnya sama, maka pecahan yang pembilangnya terbesar adalah pecahan yang lebih besar nilainya. Sekali lagi, jika penyebutnya sama, maka pecahan yang pembilangnya terbesar adalah pecahan yang lebih besar nilainya. Coba kita lihat pecahan pada contoh tadi, 1/3 dan 2/3. Kita lihat di sana apakah penyebutnya sama? Apakah penyebutnya sama, Ananda? Salih-salihah sekalian? Sama ya, sama-sama 3. Nah, kemudian kita lihat pembilangnya. Pembilang yang terbesar adalah pecahan yang lebih besar nilainya. Pembilangnya 1/3 dan 2/3. Lebih besar mana? 1 atau 2? 1 atau 2? Ya, 2 ya. Maka pecahan yang lebih besar nilainya adalah 2/3. Nah, dengan demikian hasil perbandingannya adalah 1/3 kurang dari 2/3. Bagaimana dengan perbandingan yang kedua? 3/4 dan 2/4. Kita lihat penyebutnya sama atau tidak? Sama? Tidak? Ya, sama-sama 4 ya. Sama-sama 4. Kemudian kita lihat pembilangnya. Tadi dikatakan bahwa pecahan yang pembilangnya terbesar adalah pecahan yang lebih besar nilainya. Kita lihat 3 dan 2. Pembilangnya lebih besar mana? 3 atau 2? 3 atau 2? Pembilangnya lebih besar 3 ya. Pastinya. Nah, pembilang yang terbesar adalah pecahan yang lebih besar nilainya. Jadi pecahan 3/4 ini lebih besar dibanding 2/4. Maka hasil perbandingannya adalah 3/4 lebih dari 2/4. Nah, bagaimana Anda salih-salihah sekalian? Bisa dimengerti? Oke, Ustadz beri contoh lagi supaya lebih paham, insya Allah. Ustadz punya 2 buah pecahan, 4/8 dan 7/8.
Kita lihat apakah sama penyebutnya antara 4/8 dan 7/8. Sama ya, sama-sama 8. Sama-sama 8 penyebutnya. Lalu kita lihat pembilangnya antara 4 dan 7 lebih besar mana? 4 atau 7? 4 atau 7? 7 ya tentunya. Maka pecahan yang lebih besar nilainya adalah 7/8. Maka hasil perbandingannya menjadi 4/8 kurang dari 7/8. Oke, satu contoh lagi. 5/6 dan 3/6. Kita lihat pembilangnya. Oh, maaf. Kita lihat penyebutnya. Penyebutnya sama atau tidak? Sama-sama 6. Penyebutnya sama-sama 6. Lalu kita lihat pembilangnya. Antara 5 dan 3, pembilangnya lebih besar yang mana? Pembilangnya besar 5 atau 3? Pembilangnya lebih besar 5 ya. Maka hasil perbandingannya adalah 5/6 lebih dari 3/6. Bagaimana, bisa dipahami? Oke, agar lebih paham lagi, agar lebih mengerti lagi, silahkan Ananda Solih-Solihah sekalian kerjakan latihan berikut ini. Di sana ada 5 soal. Yang pertama, coba dibandingkan 1/3 dan 2/3. Soal kedua, silahkan dibandingkan 4/5 dan 2/5. Soal yang ketiga, silahkan dibandingkan 2/7 dan 5/7. Soal keempat, silahkan dibandingkan 6/9 dan 2/9. Dan soal yang kelima, silahkan dibandingkan 2/5 dan 3/5. Ingat tadi, jika penyebutnya sama, maka pecahan yang pembilangnya terbesar adalah pecahan yang lebih besar nilainya. Jika penyebutnya sama, ya, maka pecahan yang pembilangnya terbesar adalah pecahan yang memiliki nilai yang lebih besar. Silakan dikerjakan, mudah-mudahan Anda soleh-solehah sekalian diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa lebih paham dan mengerti dan selalu ceria. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.